Shalom adik-adik, apa kabar semua? Semoga adik-adik di rumah dalam kondisi yang sehat, sukacita, bersemangat karena kita mau belajar firman Tuhan dan kita mau memuji nama Tuhan. Sekarang sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, adik-adik jangan lupa disiapin Alkitabnya, alat tulisnya, persembahannya, dan tentunya hati yang mau memuji nama Tuhan. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan kita hari ini, Kak Sari mau ngajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Oke, kita nyanyi satu lagu ini ya. Silakan adik-adik. Nah, udah ya. Sudah memuji nama Tuhan kan bareng-bareng di rumah? Sekarang Kak Sari mau membacakan firman Tuhan. Adik-adik udah nyiapin belum Alkitabnya nih? Kak Sari udah pegang Alkitab. Adik-adik yang di rumah, siapin Alkitabnya ya. Terus adik-adik juga sebelum kita membaca firman Tuhan, nasihat dari mana? Kita bersatu dalam doa. Oke, lipat tangannya. Tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, puji syukur untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan kasih setia Tuhan. Kami hari ini boleh bangun dalam kondisi yang sehat dan kami bersuka cita penuh Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Berkati Kak Sari, berkati hati setiap adik-adik yang di rumah Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan, hati mereka boleh menjadi lahan yang subur Tuhan untuk benih-benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba, kiranya boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan boleh dimengerti oleh adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Kita buka Alkitabnya ya, semuanya di rumah. Dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Oke, sudah. Hanya 2 ayat adik-adik. Kak Sari akan membacakannya. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya,
Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Singkat ya perikop kita hari ini. Judulnya siapa yang berbahagia. Adik-adik, topik kita hari ini itu tentang berbahagia. Sederhana ya adik-adik ya. Siapa yang berbahagia? Adik-adik, coba adik-adik ingat-ingat gitu ya di rumah. Apa sih yang paling bisa membuat adik-adik bahagia? Kayak merasa, oh kayaknya saya tuh sumber kebahagiaan saya udah happy banget kalau saya mendapatkan ini gitu. Kalau Kak Sari apa ya? Kak Sari bahagia sekali dulu ya ketika sekolah, bahagia sekali kalau dapat handphone adik-adik. Handphone, mungkin handphonenya belum secanggih sekarang adik-adik, masih handphone yang ada pencet-pencetannya gitu dan layarnya belum sentuh-sentuh. Mungkin adik-adik bingung, masa sih ada handphone yang gak ada layar sentuh? Ada adik-adik zaman dulu, Kak Sari pernah punya. Jadi suatu hari itu sekitar SMA kelas 3 adik-adik. Jadi Kak Sari dikasih handphone sama orang tua, sama papanya, handphone. Dan itu rasanya, wah, merasa hebat, merasa happy, merasa puas, merasa segala-segalanya dah pokoknya. Udah sangat berterima kasih adik-adik sama orang tua karena terima kasih beli handphone, aku jadi bisa SMS waktu itu, belum ada WhatsApp ya. Terus jadi bisa telepon, kalau lagi di mana bisa ngabarin orang tua, saya lagi di sini ya, mama aku lagi di sini ya, gitu. Pokoknya happy lah, happy sekali waktu punya handphone. Nah adik-adik sekarang sumber kebahagiaannya apa? Coba adik-adik pikir, apakah handphone juga kayak Kak Sari, ataukah gadget laptop misalnya, atau iPad gadget, ataukah game misalnya PS5 gitu, atau misalnya yang adik-adik kayak Renard mungkin suka main piano, main keyboard, dibelikan piano atau keyboard sama mama papanya, merasa wah happy. Atau adik-adik hobi bola, hobi olahraga, dibelikan bola, dibelikan sepatu olahraga, sepatu bola sama orang tuanya, mungkin udah merasa happy gitu. Apakah itu? Kalau Kak Sari mungkin ketika dibelikan dulu ya handphone sama orang tua, perasaannya happy. Wah happy sekali, terima kasih sudah diberikan handphone. Tapi lama-lama kok rasa happy-nya berkurang ya adik-adik ya. Jadi kayak ketika pertama kali dapat, rasa happy-nya di sini, di atas banget, puncak. Tapi lama kelamaan, seminggu, sebulan, 2 bulan, itu makin turun adik-adik. Makin turun, mungkin 6 bulan udah kayak biasa aja, udah gak happy-happy banget gitu. Jadi kepuasannya tuh menurun. Itulah yang dikatakan bahwa kebahagiaan yang ada di dunia nih, apapun itu dalam bentuk barang mungkin adik-adik, yang adik-adik udah lama kepengen dan tiba-tiba dapet, itu mungkin bersifat sementara gitu. Sedangkan Tuhan Yesus bilang ada yang kekal, kebahagiaan yang sifatnya kekal. Adik-adik tahu kekal gak sih? Kekal itu adalah selama-lamanya, tidak berkesudahan. Di ayat ini nih, di ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadi Tuhan bilang gitu. Jadi kalau versi bahagianya Kak Sari ketika kecil dulu, ketika masih SMA dulu, adalah mendapatkan handphone baru dari orang tua. Tapi kalau versi kebahagiaan menurut Tuhan adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Mendengarkan firman Tuhan tuh kayak apa sih Kak Sari? Ya kayak sekarang ini nih adik-adik, yang adik-adik lakukan. Walaupun mungkin ibadah sekolah minggu setiap minggu tuh paling mungkin 20 menit, 25 menit. Adik-adik harus mendengarkan depan laptop. Kak Sari ngomong apa sih gitu ya. Tapi itu yang Tuhan bilang.
Sumber kebahagiaannya adalah orang-orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi adik-adik kalau mendengar firman Allah itu bisa macam-macam ya. Mungkin adik-adik selain mendengarkan firman Tuhan dari sekolah minggu seperti saat ini, firman Tuhan dari pendeta di gereja bisa, atau mendengarkan nasihat papa mama yang baik untuk kebaikan adik-adik, itu juga termasuk. Karena kan mama papa kan nggak mungkin ngasih tahu hal-hal yang buruk yang bertentangan dengan firman Tuhan gitu kan. Pasti sesuatu yang baik, misalnya jangan berbohong, jangan mencuri, ayo rajin belajar, ayo patuh pada orang tua, ayo nurut. Nah itu kan semuanya firman-firman Tuhan juga ya gitu, tapi disampaikan oleh papa mama gitu. Apalagi ya mendengar firman Tuhan, misalnya kalau adik-adik lagi buka-buka YouTube, itu kan banyak firman Tuhan. Jadi jangan mendengarkan channel-channel YouTube yang gak bagus gitu ya buat adik-adik. Jadi tetap harus mendengarkan channel-channel YouTube yang juga membangun dan berisi firman Tuhan gitu. Dan Tuhan Yesus bilang di sini nggak cuma mendengarkan firman Tuhan, tapi memeliharanya. Memeliharanya adik-adik. Adik-adik tahu nggak sih kalau memelihara itu sifatnya terus menerus. Jadi kalau kayak kita ibaratkan itu kayak tanaman, adik-adik tahu tanaman ya, kita taruh nih, ini wadahnya pot, adik-adik taruhlah misalnya benih kacang hijau deh, ya adik-adik tahu ya kacang hijau ya, jadi dikasih kapas, ditaruhlah ada air, dalam gelas aqua taruhlah biji kacang hijau. Itu kan apa bisa kita biarin, udah sekali ini kita taruh aja, udah taruh tuh di halaman, nggak kita papain 2 minggu 3 minggu, tidak kita pelihara. Apa yang terjadi? Tanamannya mati, kering, tidak dikasih air, kepanasan gitu. Sama juga dengan hewan peliharaan. Apa bisa kita taruh hewan peliharaan di kandang, sudah kita nggak kasih makan, kita tidak mandiin, kita tidak vaksin, kita nggak kasih vitamin misalnya, atau kita nggak sayang-sayang, apa bisa itu binatang peliharaan kita hidup? Nggak bisa. Jadi itu harus dipelihara, harus dirawat setiap hari, dikasih makan gitu. Itu yang disebut dengan dipelihara. Jadi firman Tuhan, firman Allah juga harus dibilang dipelihara. Caranya gimana? Setiap hari dibaca nih Alkitab. Alkitab setiap hari dibaca, dimengerti, terus setiap malam baca 1 atau 2 ayat, berdoa, bersaat teduh misalnya. Gitu adik-adik cara untuk memelihara firman Tuhan. Jadi apa 2 kunci kebahagiaan? Bukan beli handphone ya, bukan punya handphone baru, punya gadget baru. Jadi apa? Yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah dan memeliharanya setiap hari terus menerus. Tidak boleh stop memelihara. Gitu ya. Gitu adik-adik. Oke, semoga adik-adik di rumah mengerti nih apa yang Kak Sari sampaikan. Gitu ya. Sekarang kita mau aktivitas. Aktivitasnya apa ya? Karena hari ini topik kita tentang membaca firman Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, sumber kebahagiaan kita. Kak Sari mau ngasih tugas tentang membaca Alkitab. Oke, kita adik-adik buka Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Judulnya itu kan garam dunia dan terang dunia. Jadi adik-adik baca, itu ayatnya nggak terlalu panjang, sengaja kakak pilih. Sekitar ada 4 ayat. Ada 4 ayat, adik-adik baca, terus adik-adik tulis.
ayat perikop ini menceritakan berisi tentang apa gitu, isinya apa, pesan-pesannya apa gitu. Jadi pesannya apa sih yang kalian dapatkan dari perikop tersebut gitu, dari 4 ayat itu. Oke, jangan lupa ya, judulnya adalah garam dunia dan terang dunia, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Oke ya, aman ya. Kita mau persembahan adik-adik. Udah disiapin persembahannya ya. Nanti bisa dititip persembahannya ke mama, papa, atau nanti bisa adik-adik langsung transfer ke QR code-nya. Berapapun persembahan adik-adik, kiranya bisa menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan. Oke, sekarang kita mau persembahan dibantu sama teman kita, namanya Jeremy. Silakan Jeremy. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, terima kasih Jeremy sudah membantu Kak Sari hari ini bawa persembahan. Adik-adik yang lain yang belum pernah bawa persembahan, ditunggu ya gilirannya ya. Ditunggu WhatsApp manis dari kakak-kakak guru Horang Musa. Gitu ya. Oke, sekarang kita mau berdoa penutup. Adik-adik bisa ditutup, dirapikan semua peralatannya. Kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, kami semakin mengerti Tuhan bahwa kebahagiaan kami tidak boleh didasarkan pada hal-hal yang bersifat duniawi, yang sifatnya sementara Tuhan. Tapi kami percaya bahwa firman Tuhanlah adalah sumber kebahagiaan kami. Ajari kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, mau senantiasa membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan setiap hari Tuhan, tanpa henti dan tanpa bosan. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga yang mengajari kami memahami setiap firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu bisa terwujud Tuhan dalam perilaku kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, walaupun kami masih belajar sekolah minggu secara online, kami percaya bahwa sebentar lagi Tuhan, mungkin saja kami bisa berkumpul kembali Tuhan di gereja, di sekolah minggu sama-sama Tuhan untuk memuji Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap proses ini Tuhan, kiranya Tuhan yang melalukan kami Tuhan dari segala pandemi, sehingga kami boleh kembali hidup normal seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala dosa-dosa kami, kiranya Tuhan yang mengampuni kesalahan kami. Jangan biarkan dosa-dosa kami menjadi penghalang berkat Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh saudara kami yang sedang jatuh sakit Tuhan hari ini, mungkin tidak kurang enak badan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, sehingga boleh kembali bersama kami, boleh kembali sehat seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti kelas Horang Musa hari ini. Dikerjakan tugasnya, tetap semangat sekolahnya, dan jangan lupa lakukan prokes ya. Oke, dadah, Kakak Sari pamit. Selamat hari Minggu semuanya.